webinar bincang santai hari ini. Kita berada hari ini di Museum Puri Lukisan di Ubud. Mungkin sebelum mulai, masker juga boleh dibuka ya, mungkin santai supaya jelas senyumnya. Oke, perkenalkan nama Tiang Gede Paskara Karilo, dan kebetulan Tiang juga sebagai Ketua Ubud Hotel Asosiasi dan juga di PHRI Gianyar. Hari ini Tiang bakal menjadi moderator bincang santai hari ini dengan topik Ubud hari ini dan harapan ke depannya. Hadir bersama saya segera itu Cokoda Bagus Astika sebagai Direktur Museum Puri Lukisan dan juga Ketua Sanggar Tedung Agung Ubud. Dan kedua sebetulnya Tiang De Bagus Wiryawan sebagai Ketua Ubud Homestay Asosiasi dan Bapak Gusti Ngurah Willy Swastika sebagai Sekretaris Paguyuban Transport Balai Agung Ubud. Seperti yang kita ketahui, situasi pariwisata Ubud sebelum hari ini saat masa corona ini, dan sekarang yang kemarin kebetulan sudah resmi dibuka dengan kedatangan kembali wisatawan domestik ke Bali. Semoga dengan itu ada harapan-harapan positif ke depannya. Di sore hari ini dengan diskusi santai ini, harapan kita semoga ke depannya pariwisata Ubud baik dari akomodasi, restoran, daerah tujuan wisata seperti museum ataupun tempat-tempat tujuan wisata lainnya, dan juga penumpang pariwisata itu adalah transport yang sangat diperlukan juga di Ubud ini. Oke, pertama-tama yang persilahkan Atu Cokoda memberikan sebuah pandangan-pandangan bagaimana situasi museum sebelum pandemi ini, selama pandemi, dan kedepannya bagaimana persiapan dari museum dan ataupun Sanggar Tedung Agung Ubud. Oke, silakan. Nggih, suk semua ringgalah sanik tibu ring titiang. Pinirin miring. Lunasice ring ide Sang Yang Widewasa, mangdane iraga sareng sami Riki ngamolehan kerahayuan kerajangan taler kena ditatkala napi pesayangane pandemi Covid-19 puniki. Iring aturan pangastungkara pengenjali umat Om Swastiastu. Inggih menawi puniki titiang ngangge bahasa gado-gado puniki santukan bahasa Bali dan kathah pisan, bahasa Indonesia teler sampun suwe teler nenten bergaul ring dija ngenten dadosne titiang ngangge bahasa gado-gado. Mohon izin titiang sareng sami. Inggih sekali wau moderator sampun ngodar inggian kawentanan pariwisata sedereng ditatkala sampun genten kebenyangan sampun api santukan sane mangkin puniki sampun kathah pisan pandemi Covid-19. Inggih sedurung Covid-19 puniki titiang matur sareng sami puniki indek pariwisata Ubud sampun pasti ke kathah pisan sane wenten mesliwaran ring jalan, ring pasar, ring dija iki, ring ganggang jalan-jalan malit akehan sampun wong duro negara sane wenten. Nggih, sami sampun tiba-tiba titiang saking Badung sering sampun nelpon dalam kengken di Ubud nak Bali bedik jengenah gitu. Dadosne panggih ngan turis manten terus punika nggih. Nah mangkin niki ring pandemi Covid-19 puniki jakti-jakti Ubud lalu lintas lancar
nenten kepialang dados titiang besu lipumah titiang presida sampun suwir-suwir genten satu kan elah bisa nenggak motor ting 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 wenten kepialang kunapi nah nika taler sebat titiang deman titiang di jalane suwung wenten kemacetan nanging sebat titiang napi sami dadosne terdampak titiang diki ring museum titiang terdampak ring ilen-ilen tapi sayangnya ring sangar titiang wenten pentas konsumsi pariwisata nggih taler sebat manah titiang dikanjakan pandemi Covid puniki. Nah sederengna malih titiang mundur niki yen ring Puri Ubud niki titiang nyangre sangar duwene niki dalam situasi normal sampun bawaseng minimal nika 200 penonton sanewenten ring ilen-ilen titiang ring Puri Ubud ring ngajak saji nggih ring sangar Gedung Agung per hari nggih rata-rata nika dalam keadaan normal pun yen rah makin dalam keadaan napi sayangnya puncak pariwisata nggih bulan Juli Agustus Desember Januari punika kewalahan titiang nampung penonton turis ring ilen-ilen titiang ring Sanggar Gedung Agung ring Jabo Puri Ubud. Nah nika nyampe 400 langkung nika. Di tatkala bulan Juli, Agustus, bulan Desember, Januari. Patah kuentanane taler ring museum titiang diki Museum Puri Lukisan dalam keadaan normal manten titiang minimal niki 150 orang per hari sedurung pandemi Covid-19. Di bulan Juli, Agustus, Januari, Desember nika langkung ring 250 diri. Lebih dari 250 orang yang mengunjungi museum ini. Nah nika atur titiang ingin sedereng pandemi Covid-19. Nah makin pas niki situasi kondisi ring pandemi Covid puniki sebat manah titiang menawi taler sangat-sangat sanesios museum-museum sanesios padah menawi kewentanane satu kan turis dan wenten tapi pesayane nang maclapat ring margi parkir di tiang suwung makin biasaan full dikit parkir di tiang di Museum Puri Lukisan nggih. Nah makin lah di tiang merasa sebatnya sapunika. Nah harapan titiang niki ke depan dumugi iring sareng sami Indonesia mangdene pandemi Covid-19 puniki digelis lintang melarapan antuk iraga sareng sami Indonesia majang ring Ida Sang Hyang Widewasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah dumugi ke depan niki. Nah mungkin sampun wenten pembukaan niki saking Bapak Gubernur Bali nggih sampun dibuka niki terutama untuk napi sayangnya pariwisata domestik niki sampun per 31 Juli enten iwang titiang sampun dibuka rahina dibi. Nah harapan titiang depan dumugi mangda presida digelis pariwisata ring Ubud puniki normal sampun nika presida raris ningcap malih. Nah dikanjakan iraga jagi nyangre niki tapi pesangane para turis, para pariwisata nih rauh iraga pasti ke sampun harus siaga, harus siap. Nah titiang ring Museum Puri Lukisan sampun siaga pisan jagi nyangre sepengrawuh para pengunjung sampun titiang siaga indek protokol kesehatan sesuai ring arahan Bapak Gubernur, arahan saking gugus tugas Covid-19. Nah titiang sampun siaga dumugi napi pasayangannya digelis taler tamu-tamu presida rauh. Nah atur titiang makin sareng sami taler majang ring museum-museum sanesiosan ring wewadangan Ubud, ring wewadangan Bali titiang secara resmi per tanggal 1 Agustus puniki sampun membuka niki. Sampun membuka malih pisan titiang matur pasti kepisan sampun nganutin indek protokol kesehatan.
Nanging nah ini karyawan titiang niki ampura titiang matur santukan panggih taler ring tapi pasangane situasi new normal sekali mungkin nak dereng wonten panggih nang turis tapi pasangane klimpang-klimpang ring wargi gitu. Nah mungkin setiap titiang karyawan iki terpaksa taler atur titiang nenten sami presida tapi pasangane orang titiang masuk kerja terpaksa menggilir taler. Nah sapunika kuentan dan titiang ring museum taler ini persiapan titiang ring sangar puniki titiang sampun wenten ancang-ancang napi persiapannya jagi sapun napi untuk nyangre di tatkala nyen turis sampun rawuh kewantan ampura niki titiang wau metaki-taki ini standar operasional ini sapun napi titiang jagi pentas penari titiang sapun napi apakah harus ngai masker nah soket ini ke penabuh titiang dalam sapun napi satu onian barungan gamelan ke kena mepet bisa nih dados apakah kita harus pakai separuh soket ini ke kantun titiang membeli bagan sareng klian-klian seke titiang jagi nyangre new normal tapi pesanannya mangdo presida dalam titiang menyuguhkan tarian-tarian tradisional Bali puniki dalam rangka konsumsi pariwisata. Nah dumada nih titiang persida untuk titiang menyusun SOP segala macam sapunika. Dumugi taler ke depan puniki digelis malipisan digelis pandemi COVID-19 puniki presida lintang iraga sareng sami presida beraktivitas malih sekadirien baik pun punika ring homestay, ring restoran, rumah makan, taler ring transportasi dadosne mangda iraga sareng sami presida lunas merta dikira jagat satu kan nak nika sane angge iraga iki utamane ring ubud ngerah geginan ngerah beras 1 kilo dan numun ring pariwisata nah dumugi malih pisan titiang nunasija mangda presida digelis COVID-19 puniki lintang presida titiang sarangan untuk pelaku-pelaku pariwisata sanesiosan memargi presida raris pulih lunas merta. Inggih menika dumun mekadi pemahbah puniki malih bos menawi wenten pitaken irika malih iring tincapan babosan duwi. Matur suksema titiang. Semua itu Cokoda. Jadi seperti yang Atu Cokoda sudah sampaikan tadi bahwa di museum yang biasanya 150 orang per hari sejak bulan Maret sudah ditutup di masa COVID-19 ini dan per hari kemarin hari ini sudah bisa dibuka kembali dengan memakai protokol kesehatan yang terbaru. Tadi yang juga sudah lihat ada pengecekan temperatur dan juga sarana cuci tangan. Nah, semoga kedepannya bisa dimulai oleh wisatawan domestik karena seperti kita ketahui di museum ini tersimpan banyak sekali lukisan-lukisan dari karya-karya pelukis dari Ubud atau Gianyar dan Bali sekitarnya. Ini kan ntar kalau ada pertanyaan kita lanjutkan setelah ini. Selanjutnya dari sahabat Pak Gus Wiryawan dari Homestay, bagaimana persiapan kedepannya di Homestay, Pak? Baik, selamat sore, semua Pak D sebagai moderator hari ini. Cokoda Haji, sareng Pak Ura, sudah sarang-sarang diki berbagi dan lain makin yang kena demun iring nasisya sarang sami mangde kena rahayu untuk ngaturan penganjali Om Swastiastu. Semua niki galah dan kesempatan yang diberikan. Nah niki titiang mewakili teman-teman ring homestay kan. Titiang ring asosiasi talat. Titiang sebelumnya titiang akan memperkenalkan diri dumun ring asosiasi.
Asosiasi Ubud Homestay Association atau disingkat nih ke UHSA. Nika kita sudah berdiri tahun 2016 dan juga sementara niki per hari niki anggota kita hanya baru 30 homestay. Ika tersebar di ring Kelurahan Ubud, ring Kelihatan Wenten, dan di tempat tiosan tanya. Sampun Wenten mungkin titiang cerita kide tentang bagaimana kondisi sebelum COVID, setelah COVID maupun ke depan, ya kan? Yang pertama nih sebelum COVID, mungkin titiang bisa katakan bahwa adalah salah satu momen yang terbaik untuk pariwisata ring Ubud, ring Bali khususnya. Karena niki 2019 nih kita sudah menemukan tapi wastan nih titiang fokusnya secara ekonomi niki memargi bagus sekali. Nah, dimulai 2020 titiang kami dan teman-teman juga sudah ancang-ancang untuk bisa melakukan sesuatu hal yang bisa dikatakan memperkaya produk dan juga value yang ada homestay itu sendiri. Namun dari bulan Maret kita sudah ketahui bersama COVID itu sudah ada di Indonesia, dan itu memang saya katakan tidak bisa sampaikan semua rasanya tidak pernah siap menghadapi itu, baik itu ring museum, taler, ring transport, ring hotel, akomodasi, restoran dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sangat tapi wastan ini tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Nah, kita flashback di ring 2019 niko terbaik. Nah, kalau kita katakan tingkat hunian tingkat hunian karena banyak sekali di Ubud ini sekitar 500-an lebih homestay yang ada. Niko kita bisa katakan rata-rata per bulan itu 80-90% tingkat hunian ring homestay. Niko 2019 sampai 2020 awal kan Februari. Nah, Februari niki ampun kata niki wenten pergerakan kiring 2020 becek kalar kan. Akan tetapi Maret pertengahan nih kok langsung terkapar terwenten napi nih kita wenten napi sekarang pergerakan terwenten. Nah sekali nih kok wenten cancellation lah banyak gitu. Nah napi yang tidak dan asosiasi teman-teman dengan asosiasi berlakukan kan ya tentu pasti melakukan suatu pengiritan gitu, penghematan bersama kan, apakah itu dari wenten mungkin 1 atau 2 karyawan yang kita bisa sesuaikan kan. Yang kedua, sebenarnya kalau kami secara resmi tidak pernah menutup homestay karena kan itu ada di rumah penduduk nih. Homestay yang ada di rumah penduduk itu kan tidak pernah ditutup, artinya tetap angkul-angkul itu tetap buka 24 jam kan. Nah niko kendernya uniknya niko homestay salah satunya niko karena ada kegiatan penduduk di sana. Nah dari segi masyarakat yang sebagai pemilik dari 3 unsur mungkin unsur ekonomi, unsur sosial dan budaya, mungkin ekonominya akan terasa macet nih, pasti terasa macet. Akan tapi sosial dan budaya tetap memargi nih. Tak ngejang canang dibuka angkul-angkul tetap memargi nih kok. Niko tidak apa misalnya apresiasi dan juga niko yang menjadi taksunya Ubud ini secara keseluruhan. Nah sampai bulan Juni ada beberapa yang mungkin 1 atau 2 homestay yang dari Ubud masih tetap ada menerima tamu. Artinya tamu yang long stay, yang tamu yang memang diam di Bali, mereka tetap akan tapi sudah mereka menyesuaikan dengan protokol yang ada. Itu dari protokol yang pertama itu protokol dari Menteri Kesehatan kan maupun gugus tugas. Nah Niko sudah menyesuaikan apakah ada social distancing atau misalkan ada hand sanitizer dan sebagainya Niko untuk sampun nomor. Nah, ring bulan Juli niki kita sudah ancang-ancang niki apa yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah
kita mengikuti prosedur yang ada dari pemerintah, dari gugus tugas, dari Menteri Kesehatan dan sebagainya. Gitu. Diadakan verifikasi. Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan tim verifikasi Kabupaten Gianyar. Karena kan sesuai dengan surat edaran gubernur Nike untuk bintang 3, 4, dan 5 Nike akan dilakukan oleh tim verifikasi Provinsi Bali. Yang selain Nike akan dilakukan oleh kabupaten itu Pemkab. Dan ini kami di asosiasi sudah sedang berjalan dan memang beberapa homestay sudah diverifikasi dan sudah dinyatakan layak untuk menerima tamu dan juga ada semacam sertifikat yang ada diberikan. Nah ini sekaligus kita ngiring semeton pemilik homestay yang dari Ubud dan ngiring niki kesempatan kita untuk bisa tapi wasane memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk ke depan. Ngiring verifikasi niko diikuti. Niko denten tidak berat akan tapi kita harus bisa menyediakan beberapa poin sebagai tambahan yang ada di homestay. Apakah itu wastafel, masker, disinfektan, minimal seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita semua yang Ubud ngiring serang sami mangde bisa mengikuti proses verifikasi niki sampai jalannya rencana bulan September tahun 11 niki akan dibuka untuk secara wisatawan internasional. Dika yang mungkin yang bisa sampaikan lebih dulu Pak D. Mungkin nanti bisa ada pertanyaan yang ring pamirsa sareng sami jurusan kita yang terbuka mantan dan kita akan memberikan informasi terbuka dan sebanyak-banyak. Matur susmo. Om Santi. Sampurun. Semua Pak Gusdi. Emang dari awal tiang aktif di Ubud yang kenal sama Pak Gusdi memang sosok yang luar biasa dalam menjaga dan membangun komunitas homestay di Ubud dan Gianyar pada umumnya dan semoga bisa diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Karena menurut yang dari awal seperti yang berbicara dengan Gusti, ada teman-teman cukup di asosiasi juga, karena homestay itu adalah menurut saya pilar dari pariwisata Ubud di dahulu. Karena sebelumnya mungkin tidak ada hotel, hanya ada di rumah-rumah masyarakat. Makanya yang pun sangat mendukung bagaimana homestay ini harus dikuatkan terus ke depannya. Karena di homestay lah yang menurut yang walaupun di hotel yang jalankan hotel ada beberapa poin-poin yang mungkin kita tidak bisa rasakan di hotel, seperti kehidupan sehari-hari masyarakat yang langsung dilihat dan sharing sama-sama dengan tamunya masing-masing. Oke, semoga dengan adanya situasi ini, emang kalau saya lihat negatifnya luar biasa di ekonomi, tapi banyak juga sisi-sisi positif yang membuat kita belajar, mempersiapkan diri ke depannya, sehingga standar kita lebih bagus kita. Seperti fasilitas tadi yang cuci tangan ataupun sanitizer yang lebih bagus lah ke depannya untuk sanitasi kehidupan kita. Oke, kalau ada pertanyaan ntar kita bisa tampung dulu. Selanjutnya yang terakhir dari Semeton Tiang, Pak Gusti yang sebagai Sekretaris Paguyuban Ring Bali Agung dengan Transport Ring Bali Agung Ubud, bagaimana situasi saat ini dan kiat-kiat ke depannya ataupun melihat suatu potensi ke depannya sehingga di saat Astungkara pariwisata balik lagi dari sisi transport sudah mempersiapkan diri. Oke, silakan waktu. Semua nih, Bapak moderator nih. Menarik nih Ki. Acara hari ini bisa katanya bincang bincang santai kan nggih. Jadi santai Bang Tang nggih. Nah niki bisa niki menariknya niki karena memiliki
optimis bisa nih akan terjadi. Enten tetap semangat nih walaupun dengan situasi yang seperti ini. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dari Paguyuban Transport Ubud, dan rasa syukur atas hari ini yang bisa kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Giring ucapkan pangajali umat Om Swastiastu. Yang pertama yang ingin memperkenalkan diri nggih. Nama tiang Gusti Ngurah Willy Swastika. Tiang sebagai sekretaris di Paguyuban Transport Balai Agung Ubud. Niki namanya PT Bau kan tadi singkat. Baunya harum. Nggih. Niki kilas balik dumun niki transport di Ubud niki sebelumnya didirikan niki 2 tahun silam untuk mewadahi warga lokal Ubud yang memang bergerak di bidang transportasi. Karena sebelumnya kan belum nggak teratur nih kan. Makanya dapat dukungan dari Desa Pekraman dan Penglisir-Penglisir Puri juga, kita mendirikan ini sebagai wadah aspirasi dari masyarakat yang bergerak di bidang transportasi. Niki agenda-agendanya banyak sekali nih. Agendanya niki untuk menata kembali transport yang di Ubud niki supaya bisa lebih rapi, lebih elegan gitu, dan juga ada kesan tradisi karena Ubud niki kan desa budaya. Agenda dumun niki sebelum Covid niki banyak sekali yang sudah dijalankan itu. Artinya memberikan identitas diri kepada personal transport, enten bahwa kita berikan identitas, kartu identitas, bahwa pengenalan diri bahwa inilah supir transport yang memang bergerak di wewidangan Desa Pekraman Ubud. Dan dosnya kamu pun merasa aman dan nyaman kalau misalkan mereka menggunakan jasa dari transport yang ada di Desa Pekraman. Enten. Sebenarnya agenda niki untuk menyamaratakan seperti baju seragam segala macam nika udah diagendakan, tapi karena sekarang situasi Covid niki makanya tertunda. Bentar. Kedepannya pasti akan dibuat seragam nika ya, dibuatkan satu kerapihan. Dan juga karena kan di Ubud niki kan tradisional niki konsepnya. Tamu supir-supir ke taksi di jalan, kalau misalkan nika diberikan satu kerapihan, kesopanan niki mungkin akan lebih baik kita. Nah mungkin nanti new normal niki mungkin tambah, mungkin bukan baju dengan udang, mungkin masker juga ditambah. Kita ada SOP ini. Sebagai pelaku pariwisata yang memang bergerak di transportasi niki, kalau diceritakan sedih. Di zaman Covid niki mulai dari bulan Maret ada himbauan untuk menutup segala jenis interaksi di masyarakat ditutup, sehingga supir-supir niki, driver-driver yang memang bergerak niki harus memilih nih kan. Karena kan ada yang aktif supir niki, dia memang ekonominya berdasarkan dari transport mangten, ada yang pasif yang memang memiliki bisnis-bisnis lain, tapi semuanya terdampak. Niki. Artinya apa? Tiang sering interaksi komunikasi dengan teman-teman rekan-rekan driver ini. Ada yang berubah alih profesi mungkin. Ada yang jual lumpia gitu. Ada yang berubah dia jual sate gitu. Alih profesi sementara sekarang niki gitu. Nah niki kalau sekali tiang berubah gitu. Tiang mungkin berusaha untuk jual es gitu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah niki kedepannya nggih di zaman new normal niki mungkin harapannya ya akan kembali dengan normal. Cuma butuh dukungan dari masyarakat, butuh dukungan dari pemerintah, butuh dukungan dari pengusaha kan untuk bisa memulai niki. Selama masa pandemi, selama masa Covid niki, dari kepengurusan PT Bau niki sudah mencoba untuk
mensupport anggota. Anggota kami nike sebanyak 167 diri, nike dari 4 banjar di Desa Pekraman Ubud, Desa Banjar Ubud Kaje, Ubud Tengah, Sambahan, dan Ubud Klot, ke totalnya 167. Niki dari organisasi PT Bau niki sudah berusaha untuk mensupport. Yang sudah berjalan niki sempat juga niki dapat satu bantuan, kita memberikan ke anggota ke sebanyak sembako nih nggih sebanyak 250.000 per anggota nih kan. Nah niki sangat diapresiasi nih oleh anggota nih. Nah dana niki dari PT Bau niki didapatkan dari vendor yang memang dia memiliki dana CSR sehingga dia bisa membantu kepada anggota transport PT Bau yang memang terdampak terhadap COVID ini. Nah dari desa adat pun juga ada ya yang sudah banyak saling membantu di Kakendat. Sehingga di Ubud sampai saat ini masih aman nih untuk 9 bahan pokok itu. Yang sedih sih yang nih. Jadi makin new normal niki kan niki temanya niki tapi niki cerita Ubud hari ini. Hari ini niki kan normal lagi, new normal lagi nggih. Tapi seolah-olah di Ubud niki masih sepi itu. Masih sepi nih, sepi sekali gitu. Jam 7 malam nih semua sudah gak kelihatan api nih. Nih kan tuh. Tapi ada sih keinginan bagaimana caranya untuk bisa membuka nih kan. Public center gitu yang ada di Ubud yang menjadi daya tarik wisata seperti Ubud Market gitu, atau pengusaha-pengusaha yang membuka di restoran atau art shop atau dari sanggar juga gitu, untuk menggairahkan kembali. Nah ini sepertinya perlu rangsangan di Ubud, perlu rangsangan untuk membuka kembali di masa ini kan. Tentu juga dengan ada SOP yang memang yang harus dirubah lah dengan pergeseran sekarang ya. Tapi new normal itu CHS clean healthy secure kan. Clean, healthy, secure gitu nih. Bersih, sehat dan aman. Nah, niki sepertinya yang perlu dirangsang nih untuk bisa membuka semua nih kan. Semangat gotong royong niki diperlukan dari semua stakeholder yang ada nih. Karena harapan tiang sih cepat kembali normal nih. Ubud bisa bangkit lagi dari situasi pandemi ini. Dan Monika mungkin nanti kalau misalkan ada dialog tambahan kan Pak Gede ya. Sukses semua. Pak Willy mana nih? Pak Willy. Oh, Ko Willy. Oke. Tadi kita sudah mendengar, yang juga baru tahu nih sebenarnya, karena ternyata paguyuban driver Baliagung sudah berbentuk badan usaha. Desa Pekraman. Oke. Boleh nanti langsung bertanya aja, mungkin kan kita santai nih, langsung bertanya aja sekarang Pak Ko Willy. Selain yang di Sentral Ubud nih mantan, apakah ada paguyuban lain di bidang transport yang di Ubud? PT Bau Paguyuban Transport Balai Agung niki sesuai dengan namanya niki Balai Agung Ubud niki terdiri dari driver lokal dari 4 banjar. Niki yang sewidangan Desa Pekraman kan. Nah niki untuk mewadahi niki organisasi niki. Di Ubud niki banyak supir-supir yang dulunya niki memang di jalan niki mangkal-mangkal niki. Nah dulu sebelum diatur oleh Desa Pekraman itu ribuan. Sehingga di Ubud itu sepertinya tidak teratur semuanya. Makanya dari Desa Pekraman mencoba membenahi nike. Hasil rapat rekti yang sudah digodok berulang-ulang kali nike, akhirnya dibentuklah satu organisasi nike, dari melalui Jagabaya untuk mengelola supir-supir luar dari paguyuban luar ataupun dari luar Ubud yang mau mangkal di Ubud, yang mau mencari
penghasilan melalui transportasi di Ubud nike diatur, ada aturannya nike di Jagabaya. Jadi mereka harus daftar dulu sehingga semuanya tertib, diberikan zona untuk mangkal di mana, parkir di mana, sehingga tidak di jalan parkirnya. Nah nika untuk membuat Ubud menjadi tertib. Nah nika supir-supir luar nika dikelola oleh Jagabaya. Nah nika juga dibawa di Desa Pekalongan sana. Nah kami di PT Bahu niki khusus untuk lokal, nah, khusus untuk lokal supir-supir lokal, transport lokal ini. Enten, tadi. Suksema. Nah, ini kan jadi kebetulan kan sebelum masa COVID ini seperti Pak Tutu Koda bilang traffic juga banyak, macet. Kita pun yang kebetulan juga di asosiasi banyak juga menerima di asosiasi di Ubud Hotel Asosiasi yang tadi juga yang belum jelaskan memperkenalkan diri. Jadi di Ubud Hotel Asosiasi ada sekitar 100 member kita dari ngomongnya Ubud tapi sebetulnya di Gianyar, dari Kramas, Kedewatan, Payangan, Milahan sampai Peceng semuanya kan. Kita pun berusaha bagaimana tujuan utama kita membuat pariwisata Ubud, Gianyar dan Bali umumnya yang berkualitas dan sustainable ke arahnya. Nah kebetulan dan kita juga dengan diskusi bisa yang sangat santai ini, yang kemarin juga dengan adanya Pak Willy, Pak Gusti dan Cucu Koda sangat tertarik di beberapa segmen ini. Salah satunya tadi di transportasi, karena sebelum masa COVID ini ada beberapa masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di asosiasi maupun tamu-tamu yang kubut di sektor transportasi ini. Tadi selain dari paguyuban di Balai Agung Ubud, ada juga driver-driver luar yang standby di Ubud. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kedepannya Niki dengan situasi yang kita bisa duduk bersama dan melihat bagaimana melihat kedepannya, selain kita pun di properti, di restoran, di museum merapikan diri, mempersiapkan diri untuk kedepannya. Kalau di transportasi, apakah ada obrolan-obrolan sehingga kedepannya masalah tarif itu ada keseragaman sehingga kami di hotel, restoran ataupun DTW lainnya bisa juga saling mempromosikan transport ataupun transport mempromosikan usaha-usaha kita sehingga ada keseragaman antara tarif transport. Itu kalau seandainya bisa ke depannya alangkah bagusnya. Dan bagaimana Pak Gusti? Cek nih kan? Ini kan seandainya apakah ada obrolan untuk ke depannya kan? Banyak obrolan. Banyak obrolan ini karena memang ya untuk membenahi apa yang sebelumnya kurang menjadi baik kita. Masalah transportasi, masalah seragam, masalah kenyamanan, masalah sekarang ditambah juga new normal kan ditambah prosedurnya nambah, tapi harus ada hand sanitizer, harus mungkin lebih parah ya nanti kalau di transportasi ini lebih resikonya lebih besar Pak. Karena masker mungkin ini juga face shield, karena satu kabin di mobil ini kan riskan. Kalau di restoran atau saya mungkin karena kan ada jaga jarak. Nah di mobil ini ya pun, di mobil ini di dalam ini seperti apa aturannya ini yang belum SOP-nya ini belum tahu nih kami. Yang tanya normalnya yang jelas kita siap menghadapinya itu apapun aturannya. Namun ini masalah harga Pak D. Ini masalah harga nih ke driver konvensional. Harganya itu patokannya itu dari airport. Jadi di airport nih ada yang counter airport resmi nih counter resmi nih ada harga ke transport dari airport ke Ubud berapa? 350.000. Nah kalau di Ubud ke airport
kita tetap infonya berdasarkan pacuannya di sana 350.000. Tapi kadang-kadang ada tamu kan nawar gitu. Nah kita memberikan pelayanan lebih. Artinya bisa di 300 atau bisa di 250 gitu. Artinya acuan harga nikah pasti dari airport. Harga tur segala macam pasti dari sana. Karena di sana ada counter resmi yang memang tamu nikah baru datang pasti akan tanya informasi di sana. Sehingga tidak ada kesan kami di daerah driver konvensional nikah memainkan harga, nggak ada. Harganya sesuai nikah. Tur one day tour berapa gitu. Nah cuma kita bisa memberikan lebih pelayanan lebih kepada tamu dengan negosiasi harga. Nah tamu kalau udah nawar kan dikasih kurang senang, katanya. Nah itu bentuk pelayanan kita. Kentan, Ade. Oke, untuk semua. Oke. Kaltiang tadi sudah membaca semuanya, sangat bagus diskusi hari ini. Seperti tadi masukan juga bagaimana kita memulai pariwisata di Ubud dan Gianyar, kita ngomong skup kecilnya dan Bali pada umumnya. Kedepannya, emang kita harus saling bahu-membahu. Dan kebetulan juga Tiang di Ubud Hotel Asosiasi dan teman-teman sudah dari 3 minggu terakhir ini yang dorong supaya kalau ada yang bisa membuka outletnya, ayo kita buka supaya ada lampu-lampunya mulai kita hidupkan kembali. Karena tadi menurut Bapak itu benar sekali, jam 7 Ubud sudah kayak jam 3 pagi udah mulai seram. Nah, tapi dengan akhir-akhir ini dari Jalan Magi Forest di Raya Ubud sudah mulai ada kehidupan dan semoga kedepannya ini, karena kalau tidak berbarengan dengan datangnya tamu, takut saya lampunya mati lagi gitu. Nah semoga, makanya dari semua ini kita harus selalu menggaungkan positif ini sehingga Ubud ini sudah siap, sudah ada beberapa outlet yang buka, sehingga tamu yang sebelumnya masih pemikiran Ubud masih tutup mulai dibuka. Nah sementara di Gianyar sendiri yang dia dengar tadi Pak Gusti sempat bicara di Asungkara di Magi Forest sudah mau buka besok. Habis itu yang sudah dengar Taman Safari sudah buka, Bali Zoo sudah buka, Bali Bird Park sudah buka, sehingga dan beberapa kayak Bali Swing itu sudah mulai buka, sehingga dari sanalah kita harus bisa menggairahkan lagi pariwisata ini, dan semoga isu positif ini bisa mengalahkan negatif-negatif yang lainnya. Mungkin dari ada masukannya dari teman-teman ataupun ada pertanyaan dari Nikah menarik menarik sekali nikah. Kayak seperti swing nikah sudah buka. Dia mempelajari nikah. Swing sudah buka nih. Tapi dia berubah marketnya ke domestik, basket marketnya ke lokal. Mereka mengerti bahwa untuk menggerakkan kembali, untuk menghidupkan kembali, dan kalau dari segi bisnis, perspektif bisnis paling udah rugi nih. Tapi mereka membuka nih setelah tanggal 9 Juli kalau nggak salah. Tanggal 9 Juli dibuka oleh gubernur. Habis itu mereka langsung membuka. Nah terus lokal yang disasar, seperti tempat-tempat wisata, tanah lot dibuka. Lokal juga yang disasar, menggairahkan, ayo warga lokal kita hidupkan kembali untuk membuat ramai. Nah pertanyaan yang Riki di Ubud nih, kalau di Ubud bisa serempak katanya, ayo kita gairahkan ini, ayo kita song-song new normal ini, ya mungkin bisa kembali normal. Kentan juga, Ade. Nah, kita pun seperti yang semua yang lihat mulai mengalihkan sementara waktu ini, mengalihkan dari yang biasanya selalu melihat turis internasional, kita harus mulai melihat potensi domestik itu luar biasa. Maka kita tidak boleh menutup sebelah mata, dan sementara ini pun yang sudah buka seperti Pak Budi bilang tadi, emang target kita tuh emang di domestik, karena yang sebelumnya
ada beberapa informasi sekitar berapa ribu wisatawan yang stranded atau yang masih di Bali, beberapa bulan terakhir sudah mulai berkurang karena sudah harus balik ke negaranya. Emang masalah visa yang harus diperpanjang, yang dengar juga sudah tidak perlu keluar. Tapi tetap aja semakin lama semakin berkurang yang sudah yang stay di sini. Tapi kita tetap tidak boleh putus asa seperti yang tadi saya sampaikan. Ada market domestik yang sudah mulai berdatangan, bukan hanya melalui airport, tapi mereka juga lebih banyak melalui darat karena mereka merasa lebih nyaman karena di mobilnya sendiri atau gimana. Nah di sana pun yang melihat ke depannya dari mungkin di homestay ataupun di museum dan di transport, kita juga harus saling sharing, saling memberikan informasi yang positif. Oh di sini sudah buka, di mana yang sudah buka. Jadi kita mudah-mudahan ke depannya bisa jalan terus. Nah mungkin dari teman-teman yang hadir di museum, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin dari homestay ataupun museum ataupun dari sisi transport. Ada? Silakan monggo sampai Ini sambil menunggu Laris minum dulu. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenalkan Tiang Cokre melalui teman-teman mungkin pun asing. Tiang Wenden mungkin bukan pertanyaan ya, tapi istilahnya ayo bantu berpikir atau mungkin ayo kita hayati bersama. Nah, niki terutama Ligus Ring Gusti karena beliau sebagai ketua usaha itu kan melihat situasi sekarang tuh. Nah, ini kan sesuai dengan Taufik niki melihat Ubud di masa lalu dan harapan ke depan dengan itu. Nah, Tiang menyadari betul bahwasannya di sini homestay itu sebenarnya menjadi sebuah leading sektor pariwisata budaya tuh. Jadi bisa dibilang di sanalah bagaimana sebuah nilai-nilai budaya Bali, khususnya kita di Ubud, ditransfer kepada si turis. Karena Niki berhadapan langsung dengan kehidupan keluarganya, tentu. Ya, tetapi melihat di beberapa mungkin di beberapa pengusaha homestay itu ya, mungkin bukan semuanya, tidak sedikit yang nilai Niki sudah mulai bergeser. Artinya dengan label homestay, namun kadang karena ingin meningkatkan kualitas malah larinya seperti hotel. Nah, kita harus menemukan satu garis tengahnya, di mana kualitas hotel itu memang tetap menjadi hotel, yang mana menjadi karakteristik homestay tetap di homestay itu, biar nak nyampur. Kadang-kadang orang di luar pemahaman mereka terhadap homestay itu inginnya biar bagus, inginnya memberikan pelayanan yang terbaik, tapi malah bisa-bisa keluar dari pakem homestay itu sendiri itu. Nah, Tiang lunas tuh pandangan Ligus dalam hal itu bagaimana menyikapi, karena kan new normal ini memberikan kita peluang yang sangat besar tuh untuk berbenah dengan tuh. Nah, bagaimana mengembalikan ke track awalnya. Nika tuh terus tuh. Sukmo Catra, Niko yang menjadi concern di Tiang sarang teman-teman Ring Homestay Asosiasi dan itu. Yang pertama adalah bagaimana jati diri kita kembalikanlah lagi seperti apa yang sudah terjadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Dengan tanpa ada semacam pelarangan dalam arti pelarangan mereka untuk bisa meningkatkan kualitas produk Niko sendiri. Niko yang sudah sampaikan bahwa
sebenarnya yang menjadi poin value dari homestay itu kan apa yang ada di rumah. Apa yang ada di rumah, experience-nya ya kan. Apa yang menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat ya kan, dari pagi sampai malam. Nah, Niko Cicang sudah sampaikan bahwa sebenarnya Ubud homestay di Ubud ya, bukan Cicang mengeneralisasi karena niki konsep homestay Ubud dan konsep homestay di tempat lain itu sangat berbeda. Cicang fokusnya ring Ubud. Jadi konsep homestay yang sudah Cicang jalani niki semenjak Cicang kecil 30 tahun memang seperti itu. Artinya ada semacam family, interaksi dan sebagainya. Nah, Niko yang menjadi cikal apa masalahnya kekuatan homestay Niko sendiri. Nah, Niko Cicang sudah dalam menyampaikan ke teman-teman dalam hal ini kita juga ngiring teman-teman pemirsa Instagram nih yang pemilik homestay yang memang kebetulan menonton mungkin ngiring kita perkuat kesempatan ini iring kita perkuat kembali tapi bahasanya nilai-nilai homestay yang sebenarnya rumah penduduk yang ada di Ubud Niko merupakan ciri khas dari homestay Ubud Niko sendiri. Satu sisi kita juga tidak akan meninggalkan yang namanya new normal Niko yang ada kaitannya dengan cleanliness, healthy, safety, mungkin environment Niko. Dalam hal ini kita juga ingin tetap dari asosiasi ingin memberikan yang informasi, memberikan semacam wake up call lah gede-gede sarang sami dan juga mungkin tidak akan mengatakan bahwa niki dalam sebuah edukasi gitu. Ini hanya sebagai sharing mantan. Iring kita kembali atau iring kita perkuat jati diri homestay sebenarnya. Kita ring asosiasi juga sudah menyampaikan itu dengan member, mudah-mudahan sanetiosan mando presiden giring sarang-sami. Giring kita sarang-sami untuk menjaga homestay yang sebenarnya yang ada di wilayah Ubud. Ika benar. Semua. Nah, niki mungkin cara santai itu kan. Dulu sih. Swastiastu, yang Andika Dana niki, yang mungkin pertanyaan niki ke Cokodaji. Niki, yang benar-benar kangen niki, yang rindu sekali dengan suasana pagelaran niki ring center, ring perempatan ring puri. Niki bukan pertanyaan gitu nih, tetapi lebih ke yang ingin sekali mengetahui sekiranya seperti napi dulunya perjalanan kesenian kita ring Ubud nih gitu sampai terbentuknya pagelaran rutin nih kok ring puri, ring pro dalam, sami nih kok mungkin bisa sedikit bercerita nih bertutur kide niki mengenai awal mulanya nih gitu terbentuknya sebuah pentas pagelaran ring Ubud nih termasuk ring puri pengelolaannya pun napi nih kan lebih ke tolong ceritakan Tiang dan Sultan Semeton dan rekan-rekan yang di rumah kebetulan Nikit yang bergeraknya juga di industri seni makin dan Tiang juga sedang menulis mengenai pengembangan seni pertunjukan ring Gianyar makin. Nah karena makin boleh kesempatan detik Niki mengenai Nika yang pengen mendengar gede mantan mengenai perjalanannya dari seni yang didirikan secara independen dumunnya secara personal sampai sekarang terbentuknya sebuah sanggar atau performance yang sifatnya masif Nika mantan tuh itu semua. Niki pertanyaan yang sangat bagus nggih becik pisan niki. Nggih dadosnya mohon izin niki ring moderator yang harus bercerita balik jauh ke belakang nggih. Inggian tari-tarian nggih ring Ubud niki
sebenarnya sampun dimulai seni lukis, seni pahat, seni tari. Nah dadosne perkembangan seni tari khususnya ring ubud niki sampun talor mulai sejak zaman Pitamaha tahun 30-an. Jadi pada tahun 30-an niki di Puri niki khususnya juga sampun terbentuk sebuah entertainment. Jadi perubahan niki karena sebelumnya tari-tarian punika kan hanya kita persembahkan kepada beliau ring pura, ring puri. Nah nika. Jadi tahun 30-an nika ring puri ubud sampun wonten entertainment yang namanya bentuknya semacam sendera tari nika nggih, sendera tari yang mengambil judul epik Mahabharata nika Siti Sunari atau tapi ya judul nika Gabor disebut nggih. Jadi nika mengambil cerita Abimanyu bercinta dengan Siti Sunari nika. Nah, dari perkembangan nika waktu nika terus terang titiang kari jenik nggih. Titiang mau balik nika di Puri sampai tidur dulu nika di gedong di baler nika. Nyantos nilai-nilaian lagi mulai niki. Karena di Puri Saren sampun wonten tamu-tamu sane napi resene menginap nika sane mungkin free nih jagongnya, tunggu daun nika bebas tamu nika tidak bayar ya, karena mempromosikan sifatnya nika. Nah, dadosnya tahun 30-an seni tari tabuh ring ubud tak sampun nggih. Nah sapokenten sane jelas sane sampun terkenal. Nah seni tari tabuh ring kelihatan nggih. Nah ring ubud dengan perjalanan perkembangan turisme terus memargi niki Gabor puniki kepun kenten mulai ring tahun 60-an niki ring ubud sampun taler wonten ilen-ilen cuman kekalih niki yen dumun istilah titiang ubud kajau ubud kelot kinten ubud kelot wonten sesolahan ubud kaler wonten taler. Nah sampun kenten tahun 60-an niku mulai raris tahun 69 ring ubud kelot niku nangyang malih Gabor puniki. Gabor sane sampun mutangi tahun 30-an punika mutangi malih berkembang terus niki ring ubud nggih sampun kenten raris ring ubud kelot ngelanturang yen dawak nika tahun 60 punika ring ubud kaler cuman tari lepas wonten sane memargi sampun kenten berkembang ring ubud kelot ngarianen sendera tari Ramayana. Sendera tari Ramayana punika penarinya termasuk titiang titiang dados rawahana dok nika nggih. Di umur berapa nih Cik Haji? Umur dawak nika titiang kelas 3 SMP. Kudu dados nggih. 3 SMP nggih, 3 SMP titiang sampun meriki lah. Tapi pesennya keundangan masalah nika. Sampun kenten berkembang malih ring buat kelot ngarianan sendera tari Raja Pala punika. Raja Pala. Nah, kepun kenten dalam perjalanan kesenian tari dan tabuh ring ubud puniki wonten taler seke-seke tari sane saking luar ubud niki ngranjing pentas ring ubud dalam arti dalam pertunjukan punika untuk konsumsi pariwisata. Wonten topeng saking Petulu niki ngerah pekaryan. Wonten legong saking Tangkup nika ngangge piranti Semar Sirang. Nah punika perkembangan seni memargi. Nah raris karena sampun raris ngancan becik perkembangan turis ring ubud ngancan rame penari alit-alit seneng taler masalah ngigel kinten berkembang akhirnya titiang menuju ajung ring Puri Saren sempat raris makte seko duwene ke Jepang pun kinten keliling Eropa nggih. Nanging titiang sebat dong nika titiang nenten presiden nyarengin nggih. Satu kan pas seko duwene berangkat keliling Eropa pas titiang diterima untuk supervisi ring proyek jalan-jalan ring Bali gitu. Dan titiang presiden nyareng gitu. Cepat nggih jati. Nah pun genten raris
titiang dua ajung di Puri Saler darat Cokodo Putra Sukawati makta seko alit-alit duwe ke Jepang niki. Nah sejak nike raris resmi Sanggar Redung Agung dibentuk karena persyaratan harus wonten berbentuk secara napi legal ya. Waktu nike mungkin Cokodo Agung niki alit-alit pada waktu nike berangkat ke Jepang tahun kuda Cokodo 91. Dadosnya secara resmi niki tahun 91 Sanggar Redung Agung berdiri tapi namanya enten uang titiang bulan Mei ya. Bulan Mei sekitar tanggal 23 Mei tahun 91. Nah nika raris sampun alit-alit tes senang sami muruk igal muruk megamel ring Puri Saren ya. Nah nika perkembangan sane wenten dadosnya makin untuk konsumsi pariwisata ide entertainment niki ring Ubud sampun tapi sayangnya meningkat pisan nih sampun makeh pisan niki dados membawa titiang saking kau niki ring Jabo Puro Dalem wenten pentas dika enten iwang titiang cuman hari Minggu menten sane kosong dadosnya 6 kali pentas dalam satu minggu sampun kenten ring Puri Saraswati nike kosong apisan dalam satu minggu nike kosong hari Jumat. Sampun kenten ring Jabo Puri Ubud nah niki dalam satu minggu niki wantah kosong ne kan wentan. Nah dan 7 kali pementasan dalam satu minggu. Sampun kenten ring Pura Jabo Pura Batu Karu wenten sesolahan cak cewek Banjar Ubud Tengah. Sampun kenten ring Jabo Pura Pusah dalar wenten kecak sambahan ring Sakti pun tuyung nika wenten pertunjukan jegok. Nah mangdo sami uning dalar jegok Jemberano niki nak ketah ring Ubud niki ring Pura Dalem dalar wenten jegok sesolahan jegok. Sampun kenten ring Desa Taman niki dalar wenten sesolahan kecak makin berkembang menawi ngarian malih selera tari titiang nenten pastikan ya. Nah ring Kutuh wenten ring Padang Tegal penuh dalam sikangnya kecak wenten seluruh ilen-ilen. Nah nike perkembangan seni pertunjukan untuk konsumsi pariwisata ring Ubud dados yang titiang matur riki jauh sebelumnya malih tahun 30-an sampun ngawit nggih 30-an nika ring Puri Saren nika titiang kari cenik mau balik nika nengkul dumul ring gebak-gebak kang pintu bali-baler nika nyantosan ilan-ilan memargi. Nah nika perkembangan seni tari tabuh ring Ubud menawi menika dumun menten malih tiang wentan malih siki malih ya Wide minta waktunya ya lagi sedikit ya. Tadi kan disampaikan nih ke wenten yang digelar atau dipertunjukkan untuk pariwisata. Nah kemudian sebelumnya jauh sebelum kan diadakan untuk persembahan ke beliau yang di atas. Nah ini mungkin kalih dadosnya antara domestik dan internasional kan jadinya kalau di hospitality kayak gitu. Nah tiang bulan lalu niki pulih ke satu daerah ring Bali juga mengenai yang mau meliput satu pertunjukan yang dianggap sakral sekali nih tuh. Nah, yang tidak diperbolehkan di situ mengambil gambar, foto, video ataupun sarana visualnya di situ. Yang hormati karena itu menyangkut adat kan. Yang menyaksikan saya sudah sangat berbahagia Rika. Ampun senang Rika. Situ melihat aja. Mungkin nanti ada kesempatan lagi bisa mengabadikan lewat foto ataupun video. Nah, dari situ yang punya pertanyaan nih gitu. Punya pertanyaan, bagaimana caranya mengklasifikasi Niki? Karena kan bahwa tarian yang awalnya itu sangat disakralkan, kemudian itu diadaptasi menjadi tarian untuk tujuan pariwisata. Nah, dari bulan lalu nih selalu wenten pertanyaan nikir di kepala, bagaimana sebenarnya klarifikasi Niki membagi yang mana untuk kebutuhan atau kepentingan sakral atau persembahan ke beliau, yang kedua tarian yang sifatnya
ke pariwisata atau seni pertunjukan yang open punika do. Wenten kiat napi wenten nggak nika istilahnya pandangan Cokodo Aji mengenai kalih nika yang mana yang sakral, yang mana yang memang bisa kita adaptasi untuk pariwisata. Karena ke depan Tiang ingin membawa satu tulisan yang mengenai seni pertunjukan kita gitu. Pangten salah yang nanti ke depannya mempresentasikan ke rekan-rekan gitu sama itu. Artinya bagaimana kita mengklasifikasi atau memetakan iki yang mana sakral, yang mana bisa ditujukan untuk turis atau pariwisata. Tiga ada. Nggih, Pak niki lali di tiang wau nggih. Dados ne yen awal niki berdirinya seke-seke ring ubud niki dasaripun wenten napi sengne dasarnya inggih punika ngayah. Ngayah punika tentu ngayah dalam kaitan acara-acara keagamaan nggih, ring puri, ring pura, ring dijo wenten acara keagamaan. Dika dasarnya sebenarnya nggih. Nah, namun kita melihat perkembangan pariwisata ring puri niki sangat pesat. Tentu juga Raris mengalih ataupun memberikan suatu peluang kepada seke-seke sanawenten untuk pentas dalam rangka konsumsi pariwisata. Wau pertanyaannya wenten bagaimana mengklarifikasi. Nah niki nak wenten sampun garis-garis nggih ini ilen-ilen puniki sanetian sakral, sanetian dados angge pertunjukan umum. Nah, klarifikasinya puniki wenten ring Bali, wenten Bali, wenten ilen-ilen, wenten balih-balihan sapunika. Anane sakral niki Bali menawi nggih. Dan nika termasuk napi pesengane wayang lemah menika wenten tarian gamuh dalam nika termasuk wali nggih. Nika termasuk wali nika. Wenten topeng sidakarya. Nah nika sane klarifikasine masuk ke sakral punika. Nah Raris napi pesengane untuk tarian-tarian sane dados angge konsumsi pariwisata puniki pastika sampun lepas saking nika nggih ampura puniki riyin titiang nedan pastika talar indek pengklarifikasian puniki memang titiang pernah ngwacen, pernah mirangan ring seminar ring isi puniki nanging nenten nangkep otak titiange menawi untuk lebih jelas niki wenten bidangnya sane membidangi masalah puniki kita meduwi Profesor Bandam, Profesor Dibyo. Nah, mudah-mudahan beliau nonton talar dikanyakan makin mudah-mudahan beliau di kemudian hari talar persida ngewentanan acara-acara sane sapuniki sane persida Aris memberikan penjelasan tentang mana yang sakral, mana yang tidak sakral, mana yang boleh dibawa ke luar negeri kita menawi nggih. Nah niki dan persida tidak nyawis pasti kepisan yang jelas wenten garis-garis tarian sakral, tarian nenten sakral. Nggih menika dumun. Nggih, sampun. Ampura niki. Nggih, suksema tuh Cokodo. Ya, tadi ada dua pertanyaan dari Pak Cokra dan Pak Andika Dana. Yang pertama masalah bagaimana di homestay jangan sampai keluar dari pakemnya. Tadi sudah langsung dijawab oleh Pak Gusde. Yang seperti yang bahas tadi juga hal-hal itu yang membuat Ubud pariwisata Ubud itu dimulai. Nah, saya juga berharap dari homestay harus berdampingan dan harus kuat juga. Karena experience itu kita di hotel tidak bisa memberikan 100%. Tapi kalau mungkin ada metanding atau apa bisa kita lakukan. Cuma hal-hal kecil yang kita lakukan di rumah itu hanya bisa didapat di homestay. Dan tadi ada dua pertanyaan dari Pak Andika Dana. Yang pertama, bagaimana story-nya Sanggar Gedung Agung itu luar biasa dari awalnya itu dipertunjukkan di Puri dari tahun 30
dan akhirnya dibentuklah Sanggar Gedung Agung di tahun 91 sehingga bisa membawa tarian Bali ke mancanegara. Tapi sebelumnya dia juga sempat melihat dari foto-foto, sempat tahun berapa nih yang di Paris ini? Paris tahun 31. Oh, tahun 31 ya? Tegung Pelihatan bersamaan dengan pameran seni rupa. Oh, Tahun 31 ini di namanya di Paris. iya. Nah, ini kebun sangat luar biasa perkembangan pariwisata Ubud di masa yang lalu. Nah, yang melanjuti juga Niki untuk Atu Cokoda. Tadi kita juga sempat berpikir dari ide-ide yang kita sudah sharing untuk dari pementasan tari. Sebelumnya kan di awal yang di tahun 30 hanya ada beberapa sanggar. Makin kan tadi Atu bilang di Ubud mantan akeh pisan. Nah, di saat ini yang bagaimana kita berusaha untuk membangun aura nih kembali. Ini yang bertanya, apakah bisa seandainya kita memakai tempat Niki di museum yang di depan kan sangat bagus gate-nya Nika. Dan sangat luas juga sehingga social distancing pun kita bisa dapatkan di sini. Apakah bisa ke depannya kita memulai di Ubud itu yang emang Ubud itu terkenal dengan di malam hari pasti ada tari-tarian. Apakah bisa kita memulai hal itu di museum ini dengan membawa setiap hari itu sanggar-sanggar itu berbeda sehingga sanggarnya dapat berkreasi lagi, pariwisatanya ada kehidupan lagi, walaupun penontonnya mungkin masyarakat mantan Dumun, karena terus terang sudah sangat rindu kita melihat pertunjukan-pertunjukan itu, gitu. Apakah bisa, gitu? Nggih, niki pertanyaan yang sangat bagus, nggih. Memang iraga kita semua melihat tempat di depan niki setit terbuka, parkir luas, nika bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan seni. Sebenarnya pun niki sampun ataupun sudah banyak sekali grup-grup seke-seke yang mengajukan permohonan untuk pentas di depan di stage depan ya. Niki terus terang Titiang tidak bisa memberikan satu keputusan untuk Nika karena Titiang harus minta izin kepada pemilik museum yaitu Yayasan Ratnawarta, di mana yang duduk di sana beliau Titiang Dwi Ajung cukup diputus kewati. Nah Titiang sempat matur yang itu kenapa itu Niki akeh san lunas genah ataupun minta tempat untuk pentas di depan Museum Puri Lukisan. Nah beliau metangga dumun nen malu nyendorin hitung. Nah seperti ini jawaban beliau. Dan saya tidak nenten presiden memberikan jawaban punika. Memang akeh sampun wenten seke saking kidlot nepi sana. Lot penestaan ane. Wenten seke saking Payangan mohon tempat iriki. Wenten seke saking daerah Tegelalang daler mohon untuk bisa pentas. Nah satu kan Titiang terus terang wenten atasan Titiang. Nah jadinya Titiang menunggu juga jawaban dari beliau Ceketul Putros Kewati begitu. Ini kan Titiang presiden nyawis. Cuma Susuma tuh semoga Niki setelah hari Niki kan pariwisata domestik pun sudah dibuka dan yang mudah-mudahan kita pun bisa matur sareng Kalida mungkin karena yang baru kepikir hari di momen ini yang baru kepikiran seandainya tadi kita mulai mungkin dari sanggar
sekitaran Ubud. Mungkin setiap minggu tuh, setiap hari itu bakal berbeda selama berapa 20 hari gitu, berapa 20 sanggar sampai Penanga. Jadi kalaupun ada tiket, mungkin tiketnya mungkin kita gimana masyarakat, karena terus terang dengan situasi sekarang, anak-anak yang gitu jarang nonton hal-hal yang tradisional ini. Mungkin dengan hal ini kita bisa memulai lagi memupuk perasaan itu, sehingga bisa membangun seperti di tahun 30 kemarin, bagaimana dari Puri pun yang berusaha membangun pariwisata di Ubud sehingga sampai saat ini. Kan sekarang ini posisi seperti balik lagi posisi nol mungkin. Bagaimana kita bisa membangun lagi dengan generasi kita sehingga kedepannya pariwisata itu bisa kembali lagi dan lebih baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini kiri. Di tambahan gini nih. Mumpung niki forumnya memang cek niki tetap yang optimis dengan kata bisa nih Kang. Mumpung niki wonten ketua usaha sama ketua UHA kan nggih. Sekarang juga ring museum kan. Niki tadi Titiang sudah memperkenalkan jati diri tentang PT Bau bahwa organisasi transport yang memang legal di Ubud sesuai di bawah Desa Pekraman. Nah, menghadapi new normal dikit yang mengharapkan ada dukungan karena otomatis semuanya akan dirubah nih, ketatanan ini akan berubah ke tatanan new normal gitu. Dari kita yang mengharapkan sekali dari transport niki ada dukungan dari memang hotel dan homestay atau restoran yang ada di Ubud gitu. Karena niki paguyuban niki sudah memang dia berada di Ubud dan memang juga warga lokal yang akan memanfaatkan aset nggih. Artinya potensi yang ada di bidang transportasi. Memang didukung nih dari hotel homestay kita untuk kedepannya nih karena niki sudah 4 banjar. Kalau wilayah kan sudah ada 4 banjar. Kami memiliki 4 koordinator nih Daerah Samba siro koordinatornya Ubud Kaja siro kita. Nah nika kalau mendapatkan dukungan nika dari hotel, homestay atau restoran untuk bekerja sama, untuk bekerja sama nika becik sekali karena bisa memberikan satu pelayanan yang baik. Karena kami dari PT Bau memiliki standar tradisional di bidang transportasi. Sukses semua kita. Sukses semua, Pak Aga. Jangan lanjut lagi, apakah ada pertanyaan dari penonton? Oke, Titiang coba nagingin gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para narasumber yang hadir ada dari Ketua Usaha Kodaji, Ketua Sanggar sekaligus Direktur Museum Pelukisan, Jingurah, Sekretaris Ring PT Bau niki yang PT niki yang minapte nak pamiarsa ring Instagram kadena perusahaan terbatas niki ten gitu sebetulnya. Tapi paguyuban transport gitu. Sekomandan unik niki PT Bau Transport yang berbasis komunitas adat di Ubud. Kita ngangop di yang bisa jeroning keanggotaan dua ini nyangkut 167 wau nih. Tidak mencoba nagingin akidik bisa jeroning bawa serai ini kali mungkin. Kalau kita berbicara masa kini dan masa depan, tentu yang sebuah ketidakpastian itu pada di masa depan. Tapi satu yang pasti saat ini di media itu adalah ketika semuanya didorong pada sertifikasi. Sertifikat tatanan kehidupan baru. Kita mencoba bagaimana kira-kira pandangan para narasumber, baik di bidang homestay, kemudian pengelola museum, pengelola sanggar, sekaligus transport, menyikapi dinamika adanya sertifikasi yang wajib dilakukan. Bilih-bilih kawentennya jagat kedimangkin ring homestay ini kena cikal bakal pariwisata ring Ubud. 13 Juli 1949 Titiang nemu 71 tahun yang lalu wonten 3 tamu ngerauhin di Purisaren itu sebetulnya cikal bakal keberadaan homestay di zaman lalu 71 tahun yang lalu. Ketika kemudian homestay menjadi sebuah
budaya berekonomi masyarakat di Ubud ini. Bilih-bilih kawentanan rumah nih kan makweh perkara ayah desa. Apakah ketika seseorang akan mengajukan sertifikasi tatanan kehidupan baru karena niki pang confident talar tamu ngerauh ring homestay gitu. Apakah wenten kait ring perizinan tuh? Nah, niki dayang oleh jebos seumpami kita siki dumun ring homestay kan dumun tuh. Nah, ring sanggar niki ring atraksi wisata ilen-ilen sama kita bawa untuk mendedangan. Punapi seorang Cokorda Bagus Sastika memaknai niki. Ketika yen panggih titiang sakesiki self assessment yang harus dicontreng yen orang nak mengajukan sertifikasi niki. Ane janten sampun wenten bagi pengunjung dan pengelola. Yen pengelola bahwasanya pasti ke nak ngigel saat maka taruh pengelola entertain tuh harus menggunakan masker. Punapi suasana perasaan niki nak seniman sudah Bagus Sastika niki. Yen kayun tuh pangus tuh dengan masker. Yen nak ngigel tuh. Mapan niki nak medandan tuh, nak mau make up tuh. Niki taler ring sekanggong duwene kinten yen wenten minapte kebenjangan wenten atur jarak pasti ke piranti duwene kan nyansang ngejoh gitu atau dipergunakan setengahnya pasti kau wenten anggota sekte yang nggak terlibat niki sapun api itu mafikayun naring transport titiang optimis pisan diastun kau wenten jagat ke dimangkin titiang manggehin sana dibi talar sampun Pak Gubernur membuka wisatawan domestik ya walaupun yang asing dereng gitu mugi-mugi domestiknya juga menjadi market transport. Hari pertama niki kan panggil tita ring museum lukisan tita ngangop sejatinya aja. Hari pertama sampun wenten tamu kan. Mak gue wenten tamu tuh ngerau dan niki menawi sudah sinkron dalam ring transport terkait dengan sertifikasi tita melet dalam runing ka wenten PT Bau duwene karena salah satu proses yen transport niki larinya ke pemerintah provinsi dan di kabupaten kota. Nah wenten perizinan dalam itu napikah kita bisa hanya kuat dengan produk SK Bendesa atau Perarem, apakah kita harus mengajukan izin di Dinas Perhubungan Provinsi atau bagaimana gitu. Iring niki ya kita perkuat sarang-sarang. Ini nika manten suk semua Om Santi Om. Oh sorry. Suk semua tuh jadi terkait sertifikasi kita kan tuh. Niki yang sudah sempat melakukan komunikasi dengan beberapa. Nah, Nike ada beberapa self assessment yang harus diisi dengan Niki yang pertama. Yang kedua Niki kaitannya hanya dengan CHSE Nike, cleanliness, healthy dan safety dan juga environment. Nah, Niki sesuai dengan keputusan terakhir tuh ditiaring dengan tim dengan Pak Kadis Pariwisata Gianyar itu. Ya kan, proses verifikasi niki tidak ada hubungannya dengan perizinan. Akan tapi diberikan sertifikasi niki untuk memperkuat akomodasi ataukah apapun itu usaha pariwisata untuk lebih confident, untuk lebih percaya diri. Percaya diri dalam dua sisi niki, percaya diri dari kita sebagai pengelola pemilik dan percaya diri dari konsumen atau wisatawan yang akan datang. Ada beberapa mungkin yang di tiang cek kemarin ada dari katakanlah OTA itu online travel agent yang sempat minta nih ke Mangde proses verifikasi niki dimunculkan di OTA ini. Nah niki di tiang belum niki baru di tiang isu yang kemarin di tiang dengar. Mudah-mudahan niki sebagai acuan nanti ke depan iring di tiang ring sementon sarang sami sana berdua homestay ngiring nike indek verifikasi nike dari tim nike tidak ada sama sekali hubungannya dengan perizinan, malah kita diberikan kesempatan untuk bisa memperkuat nike untuk bisa memunculkan suatu kepercayaan diri yang lebih bagi semua usaha termasuk terutama ring homestay. Nike dulu tuh semua
pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi dengan situasi baru niki dari sisi seni, dari pelaku seni. Oke, terima kasih niki. Ring pertanyaan saya becik dalam niki nggih. Dadosne terkait sertifikasi niki dumun nggih ring tari-tarian puniki ring entertainment. Yen riyen dumun nak sampun wenten istilahnya nika izin ataupun suatu suatu pengecekan, suatu ujian dari yang disebut Listibia, Majelis Pertimbangan Kebudayaan. Nah niki dumun nak wenten istilahnya semacam SIM nggih sekadiraga naik mengendarai kendaraan luar motor nika wenten yang disebut dengan Pramana Patrem Budaya nika. Jadi setiap seke yang pentas untuk konsumsi pariwisata nika harus sampun mendapatkan Pramana Patrem Budaya saking Listibia provinsi. Nah nika dumun yang suka-suka dibuat sampun boleh metes muji nika nggih. Sebenarnya nika nak wenten jangka waktunya enten niwang titiang umurnya cuma 1 tahun menawi 1 tahun nika Pramana Patrem. Setelah 1 tahun harus malih mau mengajukan Pramana Patrem punika nanging belakangan niki kekantanan nyane dari Listibia, dari Dinas Kebudayaan asane kirang niki perhatiannya kepada seke-seke sangar-sangar sana wenten nggih yen titiang sampun sering matur ring anggo Dinas Kebudayaan niki ring kabupaten, ring provinsi. Titiang mohon bisa niki asane ring dinas, ring provinsi nak wenten bagian-bagiane niki, bagian kesenian, bagian sastra, bagian seni lukis menawi tunas titiang mangdo sering-sering lah mengunjungi kewentanan sanggar, kewentanan seke, kewentanan museum taler mangdo sering cinga ke lapangan punika menah titiang ampun je tiana bantuan dana kita numun nge mangdo diperhatikan mantan didata diuput kudo ada sanggar dipelihatan kudo ada sanggar tapi mantan kegiatan sanggar punika nah nika nika cane presiden titiang matur indek sertifikasi nah mungkin indek tapi mau melih petakian nge indek ngangge masker nah niki mewah tuh titiang kengkengan titiang igal nganggo masker niki terus wano misalnya harus gelik harus segala macam nah niki mimi niki harus mekanten ya ndak ada masalah nganggo masker kenten asane mewah niki nah namun ke depan punapi untuk menyiasati sapunapi dalam untuk menda presiden protokol kesehatan terpenuhi titiang ingin nyolah ada sesuatu metapel des gitu mau masker tapel dan manut dalam niki menawi kecuali niki masalah topeng masalah jauh niko sampun metapel ya tapel niko maka telur sampun masker kalau sekawanten daging rongga gitu nya ring penyinaan ring niko masalah ngangge tapel yen masalah sane ngangge make up niki sane mewah untuk menawi yang presiden menawi sekolahan kapal mantan kita suguhkan dari pariwisata nah menikah menawi nah tentu di tiang teler mohon nanti petunjuk arahan saking Dinas Kebudayaan saking isi dan pasar menawi sana memang berkecimpung ring seni pertunjukan nah nika atau di tiang indik masker nah makin indik piranti pegamelan pun niki yang jauh-jauh nika nak nyangsih nika mewah sana otek-otek ane bisa napi bisa ane slingshot atau bakado nggak boleh ada saya yang menikah cuman titiang sementara niki yang sangat sedang napi bisa ane menawi sangat-sangat sios menurut presiden teler bataki-taki niki di peta benyang plus kita rauh tamu dirago harus siaga dengan nah titiang wow bataki-taki niki ngerapat sedang klien-klien seko titiangnya nah kengkeng asane johong dek gambarnya pokoknya menawi separuh ngangge piranti kantun dalam rangka titiang membeli bagan puniki capun kenten indek tarian sana disuguhkan capun api
tarian masal misalnya benten gabor sedang 6 menawi 3 benten medalang kadi dika titiang mau mau beli bagan di sedang kalian sego titiang ataupun gentan ini tapi malih penonton malih pendumun sana atur titiang wau musim tamu Juli Agustus Desember Januari dika langkung 400 dika masuk ring ajak saji puri ubud wonten titiang syukur talar dan wentan tamu sana komplain dika ipun beli tiket macelep negak dan boleh nah sekali dika atur titiangnya dan wentan tamu di komplain nawi pun sampun tapi istilahnya nggih tangkap pakai taksu Bali kan taksu Puri kan titiang teh. Nah nika cenah presiden titiang matur tentu mudah-mudahan saking dinas kebudayaan saking isi dan pasar presiden wentanan acara-acara sapuniki dalam arti presiden menuntun memberikan arahan ring sangat-sangat ring seke-seke sane berkecimpung ring konsumsi pariwisata. Menika ampura kirang langkung titiang menyampaikan. Ada pertanyaan ketiga, bagaimana transport ke depannya dari sisi perizinan? Nggih, suksema pardewa titiang. Mohon izin iki tiang jawab pakai bahasa Indonesia tuh nggih. Enten perizinan secara organisasi dulu tuh. Secara organisasi niki sampun medue SK itu dari Desa Pekraman nggih. Seuning titiang tuh wetan juga niku diperkuat oleh Perda nomor 4 tentang desa adat gitu. Nah di bawahnya niku kan dijelaskan juga mengenai masalah bukda gitu. Nah titiang menganggap organisasi niki yang di bawah Desa Pekraman sudah medue SK dari desa adat niki. Niki secara otomatis nika adalah ruang lingkup Desa Pekraman gitu. Dan secara organisasi bagi dia legal bahwa diakui di Desa Pekraman dan diperkuat juga oleh peraturan gubernur gitu, yang baru keluar tahun 2019 kemarin. Nah terkait tentang perizinan di Dinas Perhubungan sami nih gitu. Semua untuk masalah izin kita mengharapkan driver kita semua mobilnya sudah berizin gitu. Karena yang sekarang yang keluar sekarang nih ada yang namanya izin angkutan sewa nih kan. Izin angkutan sewa khusus nggih. Nah nika secara perizinan nika tiang mengharapkan juga nika untuk bisa dilengkapi nika bagi anggota-anggota driver niki. Kenten indeks sertifikasi itu. Nah niki seperti tadi tiang bilang nika sertifikasi niki agak bingung kalau untuk di mobil niki ya. Kalau untuk hand sanitizer, kentangnya masker mungkin bisa nih tapi social physical distancing nih gimana nih karena dekat nih dan juga ya, kalau melihat ke new normal ini memang kita harus menjaga itu karena resiko di mobil ini lebih besar terpapar virus nih Nah niki juga sebenarnya di benak pertanyaan tiang mengenai sertifikasi nika seperti apa jelasnya untuk taksi nih Monika tuh Semua tadi sudah menjawab 3 pertanyaan. Apakah ada masukan atau pertanyaan lagi? Silakan. Cek. Swastiastu niki yang sukses untuk waktunya. Yang jadi mentaken sarang Gusdi Wiryawan sekali selaku ketua usaha niki. Karena begini menyangkut masalah CHS gitu, cleanliness, healthy dan safety nika. Karena tiang juga beberapa kali tentang orang yang bertanya sareng tiang tentang CHS punika karena homestay nika pada dasarnya nika adalah rumah penduduk kan artinya untuk paling tiang jadi mengatakan paling tidak nika dalam sertifikasi nika harus ada apanya kan itu pertama karena homestay nika juga tidak berdiri sendiri sekali hotel. Kalau hotel kan kita tinggal menginstruksikan kepada karyawan, kepada staf agar ada A, B, C dan D dan
Tapi kejadiannya di lapangan di homestay nih ke mereka ada di dalam yang punya homestay satu rumah dengan sepupunya, satu rumah dengan misalnya minornya nih kita. Artinya untuk menerapkan CHS nih ke juga tidak bisa mengkontrol seluruh keluarganya nih ke. Apalagi kan ya homestay kita kadang-kadang harus jadi front stage-nya. Kadang-kadang harus sebagai orang hospitality. Tapi kadang-kadang kan kita juga berperan sebagai backstage-nya. Nih kok kadang-kadang tiap pagi mungkin ngelawar tapi segala macam kita kan malah menjadi beban untuk kita, malah akan semakin dipertanyakan kan sertifikasinya. Kita punya sertifikat tapi semakin kita menggembor-gemborkan sertifikat punika, malah nantinya tamu akan bertanya, loh katanya CHS tapi kok ngelawarnya. Jadi sekali kita tahu sami tapi adanya tapi adanya talanannya nih kan kadang-kadang tan clean kan, malah menjadi beban gitu, atau semakin kita menggembor-gemborkan soal sertifikat punika malah kita akan semakin dipertanyakan gitu. Apalagi niko sekali tiang matur wau, kadang-kadang kita menjadi seorang yang berperan sebagai backstage-nya, sebagai orang rumah biasa, bukan seorang hospitality gitu. Nah niko gimana niko nikinya Suksmo niki? Suksmo, Rah. Pertanyaan Niko tiang juga beberapa kali ada yang bertanya nih, apa homestay Niko perlu selengkap itu, kan? Di tiang kemarin beberapa kali diskusi dengan teman-teman bahwa kita dari proses sertifikasi Niko yang standar minimal yang dikeluarkan oleh pemerintah, kan? Verifikasi Niko di tiang ring homestay menitik beratkan hanya pada wastafel dan juga physical distancing. Niko yang paling utama. Karena bagaimanapun juga ring homestay Niko tidak bisa kita pakai masker setiap saat, kan? Kalau misalnya tidak pakai, apakah itu termasuk pelanggaran dari sertifikasi? Kita rasa tidak. Karena kemarin yang ingin sampaikan bahwa kita tidak akan menghapus keoriginalitasan homestay dengan atribut tersebut. Artinya cuci tangan sudah biasa, kan? Yang penting physical distancing dengan sikap pangan jali ini sudah tetap dilakukan. Nah masker Niko sangat tergantung pada situasi. Seandainya ada tamu misalkan yang mungkin datang ke homestay dan menunjukkan gejala itu, mungkin kita dari homestay kita bisa memberikan masker tersebut. Jadi tidak bukan sebagai tapi keharusan untuk kita berikan ke setiap tamu, tidak. Dan yang penting Niko kan kali wastafel sarang physical distancing. Jangan sampai kita menghapus keoriginalitas kita dengan memakai masker setiap saat. Bobok masih Niko. Sukses semua. Semua Pak Gusdi. Apakah ada pertanyaan lagi? Waktu masih 15 menit. Boleh terakhir sebelum ditutup Pak Moderator. Siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu Sareng Sami. Gus Haji Pinaka Ketua Ubud Homestay Asosiasi, Kedaji selaku Ketua Sanggar yang bergerak di bidang seni pertunjukan dan seni performance art, sekaligus Pinaka pengelola Museum Puri Lukisan, Ko Willy, Aji Ko Willy, selaku saking paguyuban transport Lagu Ubud, dan juga Bapak Moderator Pak Gede Ketua luar biasa diskusi sore hari ini. Artinya sesuai tema, bisa bincang santai, sangat santai. Tapi yang menarik tadi statement dari Ko Willy, Willy bisa, artinya bisa ke optimis kita menyongsong era baru, kondisi yang akan datang, dan Astungkara
kondisi yang sekarang segera berlalu dan kita tatap masa depan, masa akan datang dengan optimisme dan kondisi yang lebih baik. Jadi menurut Titiang, jadi ketiga unsur ada homestay, ada pelaku seni yang notabene bergerak di bidang seni pertunjukan yang disuguhkan kepada para wisatawan, dan juga dari transport yang notabene usaha pergerakan usaha ekonomi masyarakat niki, semua niki di masyarakat adat, artinya community based sekali. Jadi baik itu homestay, community based, seni pertunjukan, seka-seka niki pelakunya sami masyarakat kita, yang juga transportasi pelakunya juga masyarakat adat kita. Artinya Titiang sangat apresiasi sekali nampaknya dari ketiga narasumber, dari tiga pembicaraan ini ada optimis, ada semangat, dan juga ada motivasi buat membangkitkan, menggairahkan kembali pariwisata kita, kehidupan kita di Ubud khususnya dan di Bali pada umumnya di bidang pariwisata. Nah, ada beberapa hal seperti tadi, memang sesungguhnya kalau kita simak bersama, tapi wastane kondisi pandemi ini sangat bertolak belakang sekali, kontradiktif sekali dengan situasi sebelumnya, apalagi bilih-bilih kadiwawu di bidang seni pertunjukan, homestay dan di transport sangat apa wastane mau tungkalik bertolak belakang sekali. Kengken ngigal maipuk-ipuk penari serangkali physical distancing, kengken ngedeng kenyam seladet regina we ngangge masker nika pun nampun nenten masuk akal. Tetapi napi pun nika nantinya itulah realita kejadian sekarang. Harapan Titiang sih sebenarnya dari kondisi niki kita selalu berinovasi, selalu munculkan ide-ide baru, munculkan pemikiran-pemikiran baru. Bagaimanapun juga kondisi ini tidak bisa kita abaikan. Kita tetap berpegang teguh kepada akar kita, homestay, bagaimana menjadikan homestay itu, bagaimana homestay sebenarnya, begitu juga seni pertunjukan. Yang kira turis-turis, tamu-tamu yang nanti datang ke Bali dan ke Ubud pada khususnya, mereka mencari itu. Apa sebenarnya akarnya, apa realitanya sebenarnya yang dimiliki dari masing-masing ruang lingkup masing-masing ini, kita kira. Terima kasih sekali udah sharing informasi, sharing pengalaman dan berbincang santai di sore niki. Tampaknya cuaca mendukung sekali gitu. Dan kebus dan agak semeriwing gitu. Nyam gitu. Tapi luar biasa sekali. Mudah-mudahan diskusi pada sore niki sangat bermanfaat. Kalau Titiang pribadi sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali sudah mau sharing. Artinya Titiang selaku masyarakat juga bisa membuka wawasan, mendapatkan insight-insight baru, mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan pemikiran-pemikiran baru di bidang masing-masing yang sudah para narasumber disuguhkan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kondisi yang akan datang sesuai Kadibawaslu optimis, kita tebarkan aura-aura positif. Coba yang sepakat mungkin tadi Pak Gede juga teman-teman yang lain juga, kita mulai gerakkan alon-alon. Memang kita sadari kalau mungkin mulai bersangat dalam telah kianya nurung mulai, tapi kalau tidak kita mulai mencoba berjalan atau berlari sekalipun, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Oke, semoga diskusi-diskusi seperti ini bisa diadakan lagi dengan tema yang lain, mungkin ada topik-topik yang lain menarik, dan tidak sampai di sini saja. Mungkin sharing-sharing seperti ini bisa diteruskan di bidang-bidang yang lain. Sukses semua, banyak terima kasih, dan yang akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sukses semua Pak Campur Agung, masukan dan sarannya dalam diskusi hari ini. Sebelum saya tutup, saya buka. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Ini sebelum yang tutup, yang
sedikit rangkum sami apa yang kita sudah diskusikan hari ini dan bagaimana kita bisa menyikapi situasi ke depannya. Seperti yang tadi kita sudah dengar bahwa pariwisata Ubud itu sudah dimulai dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan homestay itu sendiri sebagai awal cikal bakalnya sudah hampir 71 tahun yang lalu sebagai fondasi pariwisata Ubud, termasuk dengan sanggar tarinya, dan sekarang pun disupport oleh adanya restoran dan ataupun hotel dan transport lokalnya. Kita di situasi ini emang harus saling membantu melepaskan semua apa yang sudah pernah kita lakukan. Kita mulai dari nol lagi. Bagaimana pendahulu kita memulai pariwisata di Ubud, kita sepertinya harus kembali lagi seperti itu dengan tatanan kehidupan yang tadi CHS yang kita mesti lihat dari kebersihan, kesehatan, dan keamanan, baik itu dari homestay, di transport, ataupun konsumsi seni tadi yang disuguhkan di Ubud Gianyar ini, sehingga tamu-tamu domestik ataupun internasional memiliki kepercayaan yang lebih kuat lagi. Astungkara setelah dibukanya pariwisata di Bali hari kemarin ini dan di bulan depan di September untuk internasionalnya, Astungkara itu terjadi juga, sudah ada kenyamanan buat kita, tim kita di usaha, dan juga potensial tamu yang akan datang. Tadi juga sempat yang dengar bagaimana yang terakhir yang menarik itu bagaimana penari mengekspresikan, nanti harus ada masker ataupun gamelan. Ya, kedepannya mungkin dari SOP yang sudah dibuat, mungkin dari gamelannya sudah disanitasi setiap pemakaian, setelah pemakaian, sehingga kedepannya itu pun sudah kita lakukan di restoran contohnya, sehingga setelah kita tutup restorannya, kita bersihkan meja, habis itu kita sanitasi, sehingga besok harinya kita pakai sudah bersih juga. Mungkin saran-saran yang, dan di momen yang bagus ini kita duduk bersama, semoga apa usaha-usaha yang kita sudah lakukan untuk menghidupkan kembali aura di Ubud niki bisa terus bergandengan tangan berjalan. Apalagi ntar seandainya tadi dari restoran sudah ada yang mulai buka, ada di museum sampun buka, ntar Monkey Forest akan buka lagi, dan beberapa DTW lainnya. Astungkara yang terakhir yang tadi yang kita harapkan juga, seni tari yang menjadi daya tarik Ubud nih ke Gianyar bisa kembali kita tonton lagi dengan situasi yang mengikuti tatanan yang baru. Mungkin ini yang mengaturkan terima kasih dari Tuti Forda sebagai tuan rumah juga, itu bagus, sebagai ketua usaha, Pak Willy sebagai dari transport, dan seluruh peserta yang ada di museum niki ataupun yang live di Instagram. Dan mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga acara ini kita bakal rutin kita lakukan, sehingga diskusi ini positif ini terus kita jalankan. Oke, tiang tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.